Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen IAIN Palangkaraya dan Bapak Ibu penguji UKIN PPG Fikih Darjab Batch 1 tahun 2025. Perkenalkan, saya Hamiluddin dengan nomor peserta 9852870215007. Saya guru mata pelajaran fikih di Madrasah Aliyah Swasta Darul Ulum, Desa Lenteng Barat, Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumeneb. Sekaligus saya mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya, program prodi Pendidikan Profesi Guru. Dengan ini, nomor induk saya yaitu 25426730363. Pada kesempatan ini, saya akan melakukan kegiatan praktek pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG bab 2 dengan mengambil materi mensolati jenazah. Untuk lebih jelasnya, berikut video pembelajaran yang saya telah laksanakan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, sehat semuanya? Sehat. Ketua, saya minta tolong untuk memandu teman-temannya baca doa ya. Silahkan. Kepada teman-teman, mohon membaca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah qalbi bi nuri ma'rifatika ya amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Di pagi ini kita bertemu kembali setelah minggu kemarin kita alhamdulillah membahas masalah tentang mengurus jenazah di bab 2 ya. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas masalah mengurus jenazah. Yang pertama, yang kemarin yaitu mengkafani dan memandikan. Ya, ingat ya? Alhamdulillah. Kita lanjutkan pada pertemuan siang pagi ini, yaitu masalah yang baru, melanjutkan dari bab 2 ya. Tetap dalam mengurus jenazah, yaitu mensolati jenazah. Ya. Saya akan menyampaikan materi pakai slide ya, tidak apa-apa ya? Lebih enak. Dalam materi fikih kali ini di Madrasah Darul Ulum ini, saya memiliki beberapa tujuan dalam pembelajaran kali ini ya. Tujuannya dalam pembelajaran kali ini kita lihat di monitor. Itu foto saya. Ya. Biasanya setiap saya pembelajaran dengan menggunakan set, saya menyempatkan diri menampilkan foto ya. Supaya saya lebih pede. Baik, itu nama saya. Ya, jadi tidak asing lagi, saya guru fikih di madrasah ini. Terus pembelajaran yang saya gunakan pada kesempatan dan pertemuan ini yaitu PBL ya. Ya, pembelajaran based learning ya. Jadi apa itu yang mengedepankan nanti sampean akan saya arahkan untuk bisa menemukan dan memecahkan masalah. Jadi sampean akan lebih mendalam bagaimana memahaminya materi pada kesempatan ini. Yang pertama
tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang harus kita amati, menganalisis dan mengkomunikasikan ketentuan pemulasaran ya jenazah dan problematikanya agar memiliki sikap peduli. Nah, ini garis bawahi, agar memiliki sikap peduli dan tanggung jawab dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Ya. Itu tujuannya. Jadi materinya adalah mengurus jenazah atau mensolati pada kesempatan kali ini, tapi tujuan inti dari pembelajaran ini agar sampean punya peduli kepada orang lain. Kemudian bertanggung jawab hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Ya. Namun sebelumnya ada yang perlu saya sampaikan juga masalah materi ajar fikih ini ya. Saya kebanyakan mengambil materi-materi ini dari kitab yang terkenal ini ya, yaitu Fathul Qorib. Ada yang merasa asing dengan kitab Fathul Qorib? Tidak ya? Pak Ketua asing? Tidak, karena seorang santri ya, jadi tidak asing. Saya dulu pernah mondok juga ya, jadi pondok pesantren besar, salah satu pondok pesantren besar di Madura ya, itu An-Noqoyah. Ya, tepuk tangan dulu untuk An-Noqoyah. Kemudian itu modul ya, itu saya mengambilnya di situ. Itu lambangnya lembaga kita Darul Ulum. Sampean harus hafal lambangnya, ya. Jangan hanya taruh di dada tapi di hati ya. Setuju? Nah, ingat ini tujuannya ya. Ingat, jangan sampai kita dalam pemulasaran jenazah ini ya harus memiliki sikap yang peduli. Namun sebelumnya, karena ini sudah gambaran sedikit, saya kayaknya merasakan hawa-hawa kurang sek ya. Jadi saya minta kepada kalian, Pak Ketua ya, tolong Pak Ketua untuk memastikan bahwa teman-teman kita hari ini hadir semuanya, Pak Ketua. Tolong diabsenkan dulu Pak Ketua. Ini absennya Pak Ketua. Ini balpennya Pak Ketua. Ya, kan bisa meringankan tugas saya. Baik, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Angkat tangannya. Saya sendiri. Lanjut nak. Hadiroh. Muhammad Hadir. Muhammad Hidayat. Muhammad Umairah Samadani. Putri Najla Hidayat. Omi Kadul Wasifah. Hadiroh. Siti Hadir. Sukron Jazilan. Ultatan Hadiah. Sudah. Baik. Terima kasih Pak Ketua. Baik, setelah di absen, sampean sudah tadi mendengarkan sedikit pengantar ya. Saya ulang lagi sedikit pengantar masalah tentang tujuan kita di dalam pembelajaran. Coba sebelum saya lebih lanjut menaikkan ya, boleh tidak sampean ini menyebutkan pengalamannya masing-masing. Apakah ada di antara kalian yang pernah sholat jenazah? Tidak ya? Takut ya? Takut disolati juga. Kalau saya sering ya, sering. Jadi nanti sampean praktekkan sekalian ya. Nanti ada yang jadi mayit ya. Siap jadi mayit?
Ya, harus siap. Demi pengetahuan dan tujuan bersama ya, harus ada. Ya. Baik. Selanjutnya subbahasan pada pagi ini sangat singkat ya, yaitu pengertian sholat jenazah. Ya. Terus dalil tentang sholat jenazah. Kalau dalil berarti ada mungkin hadis, mungkin ayat. Ya. Bisa juga apa? Hasil ijtihad ulama. Kemudian yang ketiga yang akan kita bahas pada pertemuan ini yaitu ketentuan dan tata cara pelaksanaan jenazah. Nah, ini yang bagian teknis ya, yang harus kita pahami betul. Kalau pengertian bisa kita hafal, tapi kalau cara dan ketentuannya harus menggunakan praktek nanti. Siap? Siap. Selanjutnya yang terakhir hikmah dan fungsi sholat jenazah. Kira-kira dari tujuan tadi itu hikmahnya dalam belajar sholat jenazah yaitu tadi ya, kita bisa peduli kepada orang lain, bertanggung jawab. Begitu ya? Kita membayangkan kalau kita yang mati, kemudian tidak ada yang peduli kepada kita, kira-kira kita nasibnya bagaimana? Terlantar kan ya? Makanya dari sekarang masih hidup ya, kita harus peduli dan bertanggung jawab kepada orang lain. Contohnya ketika ada jenazah, kita urus ya. Selanjutnya pengertian sholat jenazah. Perhatikan baik-baik. Sholat jenazah adalah sholat yang dilakukan untuk orang Islam yang meninggal dunia berdasarkan ajaran hukum Islam yang telah disepakati para ulama fikih. Untuk siapa sholat jenazah? Perhatikan garis bawahnya. Untuk orang Islam yang meninggal. Kalau yang belum meninggal, tidak usah kita sholati, ya. Mending kita sholat saja ya, yang banyak. Kemudian sholat yang dilakukan dengan 4 takbiran. Kalau digabung, jadi sholat yang dilakukan untuk orang Islam yang meninggal dunia, ya, dengan 4 kali takbiran. Itu pengertiannya. Gampang kan? Lah, sampean perbanyaklah di sini untuk memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam. Sering-sering baca, jangan hanya pelajaran, ya. Pergi ke kampus sana, ya. Gerogoti kampus perpustakaannya sana, ya. Cari masalah-masalah fikih di sana, ya. Nanti kalau ada tugas, ya cari ke sana, ya. Jangan cari di Google. Nah, selanjutnya kita masalah dalil tadi ya. Yang kedua kan dalil. Dalilnya saya juga ambil di sebuah hadis di Sunan Abi Daud ya. Ini kitabnya, coba lihat ada berapa jilid itu. Ya. Apa dalilnya? Tidaklah seorang muslim mati lalu disolatkan oleh 3 saf. Orang Islam mati kemudian disolatkan 3 saf. Melainkan apa jaminannya? Melainkan doa mereka akan dikabulkan. Jadi kalau sholat jenazah usahakan mencapai 3 shaf. Sampean tahu 3 shaf ya? 3 shaf itu adalah bahasa Arab shaf ya, baris berarti 3 baris. Jadi yang dimaksud 3 shaf itu adalah 3 baris. Apa jaminannya? Melainkan doa mereka akan dikabulkan. Jadi dalilnya ini yang digunakan sebuah hadis yang dinukil dari kitab Sunan Abi Daud jilid 4 halaman 248. Ya, sampean cek lagi. Nanti di rumah ada, kalau di rumahnya juga ada Sunan Abi Daud, sampean cek di halaman 248 jilid keempat. Cek nanti ya. Di perpus kayaknya ada ya. Terima kasih. Jadi kalau tugas misalnya nanti disuruh cek perpustakaan, langsung cek, cari kitab ini, banyak di sana. Ada Sunan Tirmidzi, ada Sunan Abu Daud, ada Sunan Bukhari, Sahih Bukhari, Sahih Muslim ya. Sampean cek di sana. Selanjutnya ketentuan dan tata cara sholat jenazah. Nah, yang seperti ini sampean harus lebih fokus ya. Siapa nanti yang mau mati duluan, tidak mau ada yang datang.
Ya, biasanya kalau tertib ya yang lebih tua ya. Baik, ketentuannya berdiri bagi orang yang mampu. Tadi sampean baca doanya berdiri. Mampu kan? Lah sampean berdiri mampu. Ya, mampu ya. Kemudian yang kedua takbir 4 kali dengan takbiratul ihram. Ya, sampean sholat insyaallah tahu takbiratul ihramnya ya. Allahu Akbar. Tak usah ruku, tak usah sujud, 4 kali at-takbir, 4 kali ya. Ya. Tidak apa-apa kalau saya muncul bahasa Maduranya, kan saya orang Madura. Kalau bahasa bahasa Indonesia kan lebih manis dan lebih enak dengarnya ya. Cuma kalau bahasa daerah kan lebih manis lagi kan ya. Selanjutnya membaca surat Al-Fatihah. Ya, itu di takbir keberapa? Takbir yang pertama ya. Allahu Akbar, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian takbir yang kedua, membaca shalawat kepada Nabi. Ya, shalawat kepada Nabi. Salat kepada Nabi, kalian tahu? Seperti apa? Shalawat kepada Nabi Muhammad. Mana? Itu shalawat Ibrahim yang ada di tahiyat akhir ya. Yang ada di tahiyat akhir itu shalawatnya. Shalawat ini ada di tahiyat akhir. Ya, dibaca secara lengkap. Ada yang tahu? Coba Dinda, Putri. Allahumma kama. Nah, seperti itu ya. Terus sampai terakhir. Kemudian takbir yang ketiga ya. Dan keempat mendoakan jenazah. Ya. Ya jenazahnya kan sudah kaku, tidak bisa doa mengangkat tangan sendiri. Sambian yang angkatkan ya. Ya kan? Nanti kalau jenazahnya angkat tangan sampai kabur tidak bisa sholat ya. Kan ada kasus ya, jenazah kemudian bangun lagi akhirnya pingsan semuanya yang mau sholat kan ya. Itu intermezzo ya. Intermezzo. Pernah punya pengalaman jenazah hidup lagi? Enggak, oh belum. Ya. Kalau di HP banyak ya. Ya, cuma di HP ya ceritanya ya. Selanjutnya silahkan sampean untuk memperdalam ya pengetahuannya tentang ketentuan tata cara ini bisa lihat di Al-Madibari Fathul Mu'in. Dan juga punya di rumah di Perpus juga ada. Perpus itu kan lengkap ya. Ya. Halaman 53. Kemudian Imam Nawawi kasih batas saja halaman 87. Langsung cek nanti ya biar pengetahuan Anda lebih mendalam. Baik, kita lanjut ya. Nah, anak-anak, ini tata cara salat jamaah laki-laki dan perempuan. Barisnya itu ya sangat rapat sekali. Barisnya sangat rapat sekali. Jadi sangat rapat. Jadi kakinya juga sangat rapat ya. Kemudian bentar lagi slide-nya sangat kepuru ini. Nah, posisinya mereka sangat rapat ya. Cuma ada perbedaan ketika ya si mayat laki-laki atau si mayat perempuan. Kalau si laki sampean dekatkan imam itu di kepala. Misalnya ini mayat ya. Jadi imamnya di sini. Ya. Ngerti? Kalau si mayatnya perempuan maka di posisi tengah. Ya, di posisi tengah. Ngerti? Ya, baru tahu kayaknya ini. Ya, jadi ini keranda ya, ini keranda. Kalau mayitnya ini laki-laki, maka si imam ini ada di sini, di posisi kepala. Kalau perempuan ada di tengah-tengah sini, ya. Meskipun banyak pendapat ulama. Ada yang mengatakan kalau laki-laki kepalanya di utara, kalau perempuan kepalanya di selatan. Ya, tetapi yang masyhur dan terkenal dan sudah mewabah ya
biasa dilakukan oleh masyarakat, yaitu kepalanya ada di utara. Sebentar sebelum ke video, saya juga akan perlu menyampaikan ini ya. Nanti sampean akan saya perkenalkan bahwa kalau tidak menggunakan manusia langsung, sampean pakai manusia tiruan ya. Pakai manusia tiruan. Ini contoh kalau kita mau praktek ya, pakai boneka ya. Nah, dibungkus. Nah, biasanya kalau ketika memandikan dulu kita itu dikasih penjanggal ya. Apa namanya ini? Pelepahnya pisang ya. Ya. Jadi dimandikan. Jadi orang yang mandikan itu orang yang sudah ahli ya. Kalau tidak, ya kabur duluan nanti insya Allah. Nah, nanti kita juga praktek seperti itu ya. Nah, ini mayatnya nyengar-nyengir ini. Ya. Baik. Kelompok 1 dari analisis Anda. Kira-kira siapa? Oh, kamu ya? Baik, boleh berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih Bapak. Menurut dari hasil analisis yang kami, konsep sholat jenazah yang menjadi tanda tanya yaitu bagaimana konsep sholat jenazah? Dan jawabannya yaitu sholat jenazah adalah sholat yang dilakukan untuk orang Islam yang meninggal dunia berdasarkan ajaran hukum Islam yang telah disepakati para ulama-ulama fikih. Ya, betul. Sudah selesai? Duduk kembali. Baik, selanjutnya kelompok 3. Silakan. Silakan. Siapa namanya? Robi Tatulosiko. Ya, silakan. Terima kasih Bapak waktunya. Ya. Setelah kami berdiskusi dan menganalisis tentang sholat jenazah ini, kami mempunyai ketentuan bahwasanya pelaksanaan sholat jenazah memiliki ketentuan khusus sebagaimana yang telah ditetapkan para ulama. Dan jawabannya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, berdiri bagi orang yang mampu. Yang kedua, takbir 4 kali dengan takbiratul ihram. Yang ketiga, membaca surat Al-Fatihah. Dan yang keempat, takbir kedua lalu membaca salat kepada Nabi. Dan takbir ketiga dan keempat mendoakan jenazah. Lengkap sekali ya. Tepuk tangan. Kelompok berapa? 3. Terima kasih. Ya, selanjutnya kelompok 4. Bismillahirrahmanirrahim. Namanya, Mbak? Siapa, Mbak? Ulfatul Nahwiyah. Memang 2 orang cuma ya? Oh, semangat ya. Silakan, Mbak. Disyariatkannya sholat jenazah bagaimana yang terkandung di dalamnya, yaitu yang pertama mengandung nilai budaya sosial dan rasa empati yang perlu dimiliki peserta didik. Yang kedua mengajarkan tentang rasa sama manusia. Dan yang terakhir mengilhami rasa kemanusiaan yang tinggi atas tinggalnya orang yang dicintai, mendidik manusia bertanggung jawab. Itu hikmah begitu ya. Disampaikan. Baik, kembali. Baik anak-anakku, pelajaran kali ini sangat dipahami sudah insya Allah, karena dari materi dan cara belajar kalian dalam memecahkan masalah sudah bagus. Artinya kalau pertemuan yang akan datang kita kembali ya dalam materi yang baru, sanggup tidak? Harus sanggup. Gimana Pak Ketua? Masih semangat Pak Ketua? Ya. Namanya Akbar Maulana ya. Baik. Selanjutnya ya, saya akan meminta salah satu dari kalian ya, apakah benar-benar paham kalian sudah berdiskusi, sudah memahami materi sudah. Sekarang boleh tidak ini jadi
jadi jenazah. Ya. Boleh tidak? Boleh. Oke. Sebentar, saya sapu dulu ya. Di sini kalau jenazah itu harus berbaring kan ya? Ya. Ayo. Kamu di sini. Kepalanya di utara, nah. Ini kalau ndak mati beneran kan pusing ya. Jadi ketika si jenazah laki-laki ya, ketika si jenazah ini laki-laki, maka imamnya ada di kepala di sini. Tapi kalau perempuan ada di tengah. Coba Pak Imam, ya coba Pak Imam, Pak Ketua jadi imam. Ayo sampean jadi makmum, ya. Nah, kalau laki-laki memang di sana ya. Coba dengarkan yang lain. Berapa kali takbirannya? 4 kali. Apa takbir yang pertama? Baca Fatihah. Takbir yang kedua? Salawat. Takbir ketiga? Doa. Keempat? Doa salam gitu ya. Coba kamu menjam aja ya. Yuk. Usolli Usolli ala hadal mayyit arba'an takbiratin Allahu Akbar. takbir yang kedua? Allahu Akbar. Takbir ketiga? Takbir keempat? Langsung salam. Ya. Kira-kira seperti itu ya. Yang cewek mau coba? Ayo bangun. Bangun nak. Ya. Yang cewek mau coba? Hah? Gak mau coba? Mayitnya tetap mau coba enggak? Enggak, ya sudah cukup. Sudah Pak Majid. Jadi rakaat pertama ya, rakaat pertama, kedua, ketiga, keempat ya. Kan ada 4 takbiran ya, anak ya. Ada 4 takbiran itu Fatihah, sholawat, doa ya. Dan doa salam yang terakhir. Kalau yang ketiga itu Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi. Ya, baik, pada kesempatan kali ini saya rasa cukup nak ya. Ya. Ada yang mau bertanya nak? Tidak ada ya? Kalau tidak ada saya cukupkan, kita ketemu lagi di pertemuan minggu datang ya. Ya. Silakan Bapak Ketua dulu pimpin baca doa. Teman-teman, mohon berdiri yang belum baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih semuanya ya. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya tetap di fikih ya bersama saya Hamiluddin SPDE ya. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Nanti kalau sudah bel masuk lagi ya. Hati-hati.